Di Brooklyn, New York, seorang bayi laki-laki bernama Milton Friedman memasuki dunia. Matanya berbinar karena rasa ingin tahu dan wajahnya yang ceria memancarkan potensi. Sebagai seorang pemuda, Milton Friedman duduk di antara teman-temannya di ruang kuliah. Dengan penuh semangat, menyerap ajaran dari mentornya yang terhormat. Suasananya dipenuhi semangat intelektual. Tenggelam dalam dunia kebijakan moneter dan teori ekonomi, Milton menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan universitas, asik dengan studinya. Dedikasinya dan rasa hausnya akan ilmu pengetahuan terlihat jelas saat ia mendalami kompleksitas sistem keuangan. Bertahun-tahun kemudian, Milton Friedman muncul sebagai profesor yang disegani di Universitas Chicago. Kantornya berfungsi sebagai surga bagi wacana intelektual. Pengaruh Milton melampaui dunia akademis. Ia menjadi penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan yang membentuk kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Di tengah pencapaian profesinya, Milton menemukan hiburan dan kegembiraan dalam kehangatan rumahnya. Ross, rekannya dalam kehidupan dan ekonomi, mendukung dan berkolaborasi dengannya, menciptakan surga intelektual dalam tembok mereka sendiri. Di momen penuh kemenangan, Milton Friedman berpidato di hadapan banyak lulusan yang bersemangat. Kata-katanya selaras dengan semangat dan keyakinan, menginspirasi generasi ekonom dan pemikir baru. Saat matahari terbenam dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa, warisan Milton Friedman terus hidup. Ide-idenya yang berani dan kontribusinya yang besar selalu membentuk bidang ekonomi. Kisahnya adalah salah satu pelopor intelektual, pemimpin berpengaruh, dan keluarga harmonis yang dipersatukan oleh cinta dan cita-cita bersama. Pada tahap awal peradaban manusia, tidak ada sistem moneter. Manusia prasejarah mengandalkan pertukaran barang secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa barter langsung tidak efisien. Mereka membutuhkan sistem yang memfasilitasi pertukaran dan mengukur nilai barang. Selanjutnya, para pemimpin memperkenalkan logam mulia seperti emas dan perak sebagai alat tukar. Logam-logam ini memiliki nilai intrinsik dan diterima secara luas sebagai bentuk pembayaran. Dalam sistem moneter yang terus berkembang, koin mulai digunakan sebagai alat tukar portable dan terstandarisasi. Pedagang menggunakan timbangan untuk memastikan nilai barang yang diperdagangkan memenuhi standar yang ditetapkan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai mengatur dan mengendalikan sistem moneter. Mereka mencetak mata uang resmi dan menetapkan nilai tukar serta kebijakan ekonomi lainnya. Di dunia ekonomi ada dua teori yang sering dibahas, teori Keynesian dan teori monetaris. Mari kita mulai dengan teori Keynesian. Teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menekankan peran pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Keynesianisme menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Keynesian, kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur perekonomian. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak untuk merangsang permintaan agregat. Sekarang, mari kita beralih ke teori monetaris yang dikembangkan oleh Milton Friedman. Teori monetaris menekankan peran uang dalam mengatur perekonomian. Friedman berpendapat bahwa perubahan dalam pasokan uang akan berdampak langsung pada tingkat inflasi. Dalam teori monetaris, kebijakan moneter menjadi fokus utama. Bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur pasokan uang dan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Teori monetaris juga menekankan peran pasar dalam mengatur perekonomian. Friedman berpendapat bahwa pasar yang bebas dan efisien akan menghasilkan hasil terbaik bagi masyarakat. Di masa depan, sistem moneter akan mengalami transformasi yang luar biasa. Mari kita jelajahi visi masa depan sistem moneter. Mata uang digital seperti cryptocurrency akan menjadi bagian integral dari sistem moneter di masa depan. Masyarakat akan menggunakan mata uang digital untuk bertransaksi dengan cepat dan aman. Teknologi blockchain akan menjadi tulang punggung sistem moneter di masa depan. Dengan menggunakan blockchain, transaksi akan tercatat secara transparan dan tidak dapat diubah, meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam sistem. Keamanan akan menjadi prioritas utama dalam sistem moneter masa depan. Teknologi biometrik akan digunakan untuk autentikasi transaksi, menghilangkan kebutuhan akan kata sandi atau kartu visit. Sistem moneter masa depan akan menjadi lebih terhubung secara global. Orang-orang akan dapat melakukan transaksi lintas negara dengan mudah, tanpa batasan atau biaya yang tinggi. Visi masa depan moneter adalah inklusi keuangan.
Teknologi akan memungkinkan akses yang lebih mudah bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Keberadaan kecerdasan buatan akan mengubah cara kita menganalisis dan mengambil keputusan keuangan. Sistem moneter masa depan akan menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan efisien. Transformasi sistem moneter tidak akan terjadi tanpa kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Mereka akan bekerja sama untuk mengembangkan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita dapat melihat bagaimana pendekatan moneter memainkan peran penting dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu fokus utama aliran monetaris adalah mengendalikan inflasi. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dalam situasi di mana inflasi meningkat, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga. Hal ini bertujuan untuk mengurangi permintaan dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, dalam situasi di mana ekonomi mengalami perlambatan, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan moneter yang longgar dengan menurunkan suku bunga. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Aliran monetaris juga memperhatikan perdagangan internasional. Kebijakan moneter yang tepat dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dan daya saing ekspor-impor suatu negara. Tujuan utama aliran monetaris adalah menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat menikmati kesejahteraan ekonomi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia dan harga barang yang stabil.